Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita bersyukur tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan di dalam sisa perjalanan kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang sudah Allah anugerahkan di dalam perjalanan hidup kita dapat kita memanfaatkannya dengan seefisien mungkin, sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga ibadah kita, menjaga kebaikan yang harus kita kerjakan, serta meninggalkan keburukan yang memang harus kita tinggalkan. Salat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Akhir-akhir ini jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita banyak melihat di media sosial, bahkan mungkin di lingkungan sekitar kita, di masyarakat kita, itu terjadi pertengkaran yang sangat luar biasa dalam sebuah rumah tangga. Maka kami sengaja mengangkat pembahasan ini yang berkaitan dengan penyebab dasar pertengkaran itu terjadi dalam rumah tangga. Ya, kami berharap ini bisa menjadi sebuah solusi yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk memperbaiki rumah tangga kita masing-masing. Hal yang pertama, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kurangnya komunikasi yang tidak sehat dalam rumah tangga tersebut, ya, tidak saling mendengar, kemudian menyampaikan kritik dengan nada yang tinggi, menyimpan masalah, tidak serta-merta diungkapkan secara perlahan. Kemudian selanjutnya salah tafsir atau salah paham atas perkataan pasangannya. Dan terlalu banyak asumsi, kemudian kurang klarifikasi. Nah, hal yang semacam ini jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, tidak saling mendengar, kemudian menyampaikan kritik dengan nada yang tinggi, menyimpan permasalahan yang dipendam sendiri, tidak diungkapkan secara perlahan-lahan kepada pasangannya, kemudian salah tafsir, salah paham dalam menerima perkataan dari pasangannya, lalu terlalu banyak asumsi dan kurang klarifikasi. Ini yang memang masalahnya harus kita tuntaskan. Maka solusi singkat yang harus kita lakukan dalam 5 hal di atas adalah biasakan diri kita untuk bicara dengan tenang. Kemudian gunakan kata-kata yang berkaitan dengan proses pembicaraan itu, misalkan aku merasa. Bukan selalu kita mengatakan kamu, dan kamu. Tapi kita harus juga aku merasa. Ya, aku merasa bahwa hal seperti ini mungkin perlu diperbaiki. Aku merasa bahwa kita perlu harus melakukan hal ini biar kehidupan rumah tangga kita menjadi bahagia. Ya, jadi jangan serta-merta kita mengeluarkan kalimat kamu yang salah, kamu yang salah, kamu yang salah. Maka ini akan menjadi problem yang bisa mengakibatkan rumah tangga kita hancur. Yang kedua, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ada yang berkaitan dengan emosi yang tidak stabil, ya. Artinya di dalam rumah tangga itu terjadi konflik karena mudah marah, mudah tersinggung, terus kemudian rasa jenuh dan kurang sabar. Nah, ini di antara kedua pasangan dalam rumah tangga harus memilah dan memilih. Jangan gampang marah, jangan gampang tersinggung, jangan gampang rasa jenuh, dan jangan juga cepat untuk membiarkan kesabarannya itu berlalu, ya. Jadi ketika emosi tidak diatur, maka hal kecil ini bisa menjadi permasalahan yang besar di dalam rumah tangga kita. Maka
Kalau sudah terjadi demikian, kita merasa marah pada pasangan kita, kita merasa tersinggung pada pasangan kita merasa jenuh pada pasangan kita, dan kemudian kita kurang sabar dengan pasangan kita, maka hendaknya kita ambil waktu jeda 5-10 menit ya sebelum merespon apa yang terjadi dalam permasalahan rumah tangga kita. Dan kemudian jangan kita melanjutkan pembicaraan di saat kita dalam momen kapasitas kondisi kita marah, kemudian mudah tersinggung, rasa jenuh, dan kurang sabar. Lalu permasalahan ketiga jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, yaitu kurangnya perhatian dan kehangatan. Nah, karena pasangan merasa diabaikan, pasangan merasa tidak dipedulikan, pasangan merasa kurang kehadirannya, pasangan merasa kurang sentuhan dan kasih sayang, kemudian pasangan juga merasa tidak didukung secara emosional. Nah, ini hal-hal ini juga yang bisa mengakibatkan terjadinya pertengkaran di antara rumah tangga. Jadi rumah tangganya itu selalu panas. Ya, selalu saja ada permasalahan, selalu saja ada pembicaraan-pembicaraan yang tidak mengenakan di antara kedua pasangan. Sehingga perasaan tidak dihargai ini bisa memunculkan konflik yang berulang. Ya, oleh karena itu, kita harus mampu menyediakan waktu kita dalam sehari sekitar 15-10 menit untuk quality time. Artinya, ya kita menggunakan waktu itu dengan baik supaya bisa menanyakan tentang bagaimana perjalanan rumah tangga kita, apa yang kurang dari pribadi masing-masing, kemudian apa yang harus dilakukan dari kekurangan itu, yang kemudian bisa mengakibatkan terjadinya keharmonisan kembali di dalam rumah tangga. Lalu problem yang keempat berkaitan dengan masalah ekonomi, ya. Pendapatan yang kurang stabil, kemudian pengeluaran yang tidak terkontrol, lalu tidak sepakat prioritas keuangan, dan kemudian hutang menumpuk. Ini juga bisa menjadi permasalahan yang besar di dalam rumah tangga, karena tekanan ekonomi ini membuat pasangan cepat sensitif dan kemudian mudah curiga, ya. Maka solusi yang harus kita lakukan adalah buat anggaran bersama, ya. Kemudian saling terbuka soal pemasukan dan pengeluaran. Ya, kalau misalkan pemasukan dari sang suami tidak bisa memenuhi kebutuhan istri, maka dibahas, dibicarakan, ya. Kira-kira yang terbaiknya bagaimana? Apakah kebiasaan istri yang suka jor-joran dalam belanja bisa dikurangi dan lain sebagainya? Itu bisa kita bahas di dalam rumah tangga kita masing-masing. Dan istri juga tidak boleh terlalu emosional dengan penyampaian tersebut. Ini kan adalah merupakan solusi yang menghadirkan kehangatan dan kemudian nanti mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Nah, kalau misalkan istri tidak peduli dengan apa yang disampaikan sang suami untuk memanage keuangan dengan baik, ya tentu akan terus berjalan konflik yang mengakibatkan ketidakharmonisan di dalam rumah tangga tersebut. Ya, kemudian yang kelima, yaitu campur tangan pihak luar. Nah, ini bisa jadi dari keluarga besar, teman, lingkungan, media sosial, ya bahkan orang-orang yang di luaran sana yang ingin supaya kehidupan rumah tangga kita jadi berantakan. Misalkan istri sudah luar biasa di rumah, sudah patuh sama suami, namun ada keluarga dari sang suami yang mengakibatkan pertengkaran di antara kedua belah pihak. Begitu juga sang suami sudah menyayangi istrinya dengan baik, namun karena bisikan keluarga itu bisa mengakibatkan juga terjadinya pertengkaran yang hebat di dalam rumah tangga. Tentu solusinya adalah tetapkan batas, ya. Masalah rumah tangga cukup diselesaikan dengan kedua belah pihak antara suami dan istri. Tidak boleh sampai ke telinga keluarga, bahkan teman, atau sampai ke lingkungan kita dan kemudian diekspos di media sosial. Ini tidak memiliki adab yang bagus dalam menyelesaikan problem dalam rumah tangga. Lalu yang keenam, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kurangnya rasa bersyukur dan menghargai. Nah, ini juga sikap yang nanti bisa mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang hebat di dalam rumah tangga. Karena terbiasa melihat sisi buruk pasangannya, membandingkan pasangannya dengan orang lain, kemudian lupa berterima kasih, lupa menghargai hal-hal kecil yang dihadirkan pasangannya. Ya, kalau demikian kondisinya, maka kita harus berhati-hati. Ini adalah merupakan hal
yang membuat hati pasangan kita menjadi kering. Ya, solusinya yang harus kita lakukan adalah biasakan ucapan terima kasih ya. Kemudian maaf meski untuk hal yang kecil, bahkan untuk kebutuhan yang belum terpenuhi dalam menjalani kehidupannya. Yang ketujuh, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ya, kegagalan dalam memahami perbedaan. Ya, ini terjadi karena perbedaan cara berpikir, kemudian perbedaan latar belakang keluarga, perbedaan sifat karakter masing-masing, dan kemudian kebiasaan harian. Karena banyak pasangan yang perlu kita ketahui, teman-teman, ingin supaya pasangannya itu berubah sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi dia tidak memahami perbedaan di antara pasangannya itu. Maka solusi terbaik untuk menghadapi hal yang demikian, pahami karakter pasangan. Kita harus pahami karakter pasangan. Dan kemudian kita juga harus menerima perbedaan yang tidak melanggar syariat di antara kita. Lalu yang kedelapan, yang bisa menjadikan penyebab terjadinya bentrok dalam rumah tangga, yaitu beban tugas rumah yang tidak seimbang. Artinya terlalu lelah, ya, kemudian terlalu banyak tanggung jawab, kemudian tidak dibantu. Nah, ini bisa terjadi pada istri, tetapi juga bisa terjadi pada suami. Sehingga solusi terbaik yang harus kita lakukan adalah bagi tugas sesuai kemampuan dan kondisi masing-masing. Yang kesembilan, hilangnya romantis dan kemesraan di antara kedua belah pihak. Ya, apa saja yang menyebabkan hilangnya romantis dan kemesraan di antara kedua belah pihak, suami dan istri? Yang pertama, kurangnya pujian, kurangnya kata manis, kurangnya sentuhan lembut, kurangnya perhatian kecil, bahkan kencan sederhana yang dibuat untuk mengademkan kehidupan rumah tangga yang memang harus dilakukan. Ya, pujian, kemudian kata manis, sentuhan lembut, perhatian kecil, dan kencan sederhana ini harus menjadi perhatian khusus pada diri kita. Jangan kita membuatnya hilang begitu saja. Ya, jangan kita membuat hilangnya begitu saja. Jadi solusi terbaik adalah kita harus mampu menjadwalkan khusus, ya, hanya berdua meski sekedar makan bersama. Kemudian yang ke-10, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kurangnya kedekatan spiritual. Artinya rumah tangga itu dia jauh dari mungkin sholat berjamaah, mungkin doa bersama, saling watawasau bil haq, ya, nasihat menasihati untuk melakukan kebaikan, dan kemudian kurang tadabur. Karena kita tahu bahwa biasanya lebih mudah diterpa konflik itu akibat emosional. Ya, sehingga solusi terbaik yang harus kita lakukan adalah biasakan ibadah bersama meski singkat. Jadi kesimpulan sederhana yang bisa kita ambil dari 10 permasalahan perusak rumah tangga kita, yaitu pertengkaran rumah tangga umumnya bukan karena satu masalah, ya, akan tetapi karena hal-hal kecil yang terus terakumulasi. Di antaranya komunikasi yang buruk, kemudian kurang perhatian, tekanan ekonomi, perbedaan yang tidak terkelola dengan sempurna. Lalu apa yang harus kita jadikan sebagai bahan bagi diri kita agar rumah tangga kita itu menjadi bahagia? Ya, sederhana saja, kita singkat menjadi 4. Yang pertama, saling menghormati di antara kedua belah pihak. Yang kedua, saling mendengar di antara kedua pihak. Yang ketiga, saling memaafkan di antara kedua pihak. Yang keempat, bekerja sama di antara keduanya dan tidak saling menyalahkan satu sama yang lainnya. Saya kira ini 10 poin yang bisa kita pahami secara bersama dalam memperbaharui keadaan rumah tangga kita yang sudah seringkali muncul, ya, perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertengkaran yang luar biasa, ditambah dengan 4, ya, kekuatan utama yang harus kita sempurnakan juga, yaitu saling menghormati, saling mendengar, saling memaafkan, dan bekerja sama serta tidak saling menyalahkan. Ini, ya, mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk kita jadikan sebagai jembatan memperbaiki rumah tangga kita. Pada prinsipnya semua ini kalau kita terus dekat dengan Allah, lalu kita memperbaiki kadar keimanan kita, maka kehidupan kita itu akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan, man amila amalan salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah.
kalau seorang laki-laki dan seorang perempuan di dalam menjalankan rumah tangganya itu mereka memperbaiki kadar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan berikan kehidupan yang bahagia kepada diri mereka. Bahkan dalam ayat lain Allah tegaskan kepada diri kita semua, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau dari rumah tangga itu sang istri tampil beriman kepada Allah, sang suami tampil juga beriman kepada Allah, dan anak-anaknya juga beriman kepada Allah, apa yang terjadi? La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Maka Allah akan mendatangkan keberkahan dari langit dan kemudian Allah angkat dari bumi untuk membahagiakan rumah tangga tersebut. Semoga Allah membimbing kita dan terus memberikan taufik hidayahnya kepada kita agar kita mau menjadi orang-orang yang selalu senantiasa memperbaiki rumah tangga kita sehingga rumah tangga kita menjadi langgeng yang hanya bisa memisahkan antara suami istri itu hanya kematian yang Allah takdirkan di antara kedua pasangan tersebut. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.